Langsung ya? Ya, boleh. Linknya Kita belum langsung ada. mulai. Langsung dimulai aja, Bu. Nggak apa-apa, mulai aja lah. Ya, nanti paling sama Raja ya, nanti Raja. Yang Raja bukan moderator ya? Dulu sih. Saya hostnya. Nanti untuk admit kalau ada yang ini, kalau ada yang join, ya di admit all aja nanti. Di admit all, lihat di ini partisipan. Oke ya, Bu. Yang jadi hostnya berarti ini ya, Bu. Sebentar Bu Lucy ya, sebentar. Raja pindahkan ke Bu Lucy, Raja. Udah, Bu, udah. Sorry. Ya. Udah. Recording ini langsung. Udah mulai recording? Udah recording. Oke, kita mulai ya. Baiklah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Lili Setiasih, SPD MSI, selaku instruktur kita di VCT Batch 8 ini. Yang kami hormati panitia kecil kelompok 2 di VCT Batch 8 Grup 4 ini, beserta Bapak, Ibu, dan Ananda peserta Virtual Koordinator Training Batch 8. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta mari kita curahkan sholawat serta salam ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga bedah buku yang akan disampaikan oleh Ibu Rosi Martiana SSIMM, yaitu Simpul-Simpul Takdir, yang ditulis oleh almarhum AM Rahmat Kamil SPDMM, berjalan dengan lancar, berkah buat kita semua, amin Allahumma ya amin. Adapun saya mengingatkan para peserta, Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian untuk memute-kan dulu mikrofonnya. Jangan lupa untuk mengisi daftar presensinya, nanti yang akan di-share di kolom chat. Bila nanti Ibu atau Bapak ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan boleh raise hand atau diketikkan di kolom chat. Acara akan saya berikan kepada moderator kita, Ananda Raja, untuk mengambil alih. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Lucy. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu presenter kita, Bu Rosi Martiana. Bu Rosi Martiana ini guru biologi di SMA 25 Bandung. Beberapa achievement yang telah diraih oleh Bu Rosi Martiana antara lain adalah pada tahun 2005, Bu Rosi bertugas sebagai tim Krida Art School dari SMA Tekrida Nusantara tahun ke Belanda, Belgia, dan ke Prancis. Pada tahun 2010, Bu Rosi bergabung dengan International Teacher Training 9 negara yang diselenggarakan oleh Siameo Kiteb in Science. Di tahun 2011, Bu Rosi mengikuti Training Research and Development yang diselenggarakan oleh Siameo QITEP in Science. Dan pada tahun 2014, Bu Rosi mengikuti program Continuous Professional Development for Teacher di Flinders University, South Australian, yang diselenggarakan oleh Distrik Provinsi Jabar. Tidak hanya itu, tapi Bu Rosi juga mengikuti program PEMBA TIK 2020 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Dan di Zoom meeting kali ini, Bu Rosi akan membedah buku tentang simpul-simpul takdir. Mungkin Bu Rosi boleh dimulai presentasinya. Boleh diambil dari sini, Bu. Terima kasih Ananda Raja, terima kasih Bu Lucy sebagai host ya. Hari ini saya akan share tentang buku yang ditulis oleh almarhum suami saya. Sebetulnya ini merupakan amanah yang harus saya laksanakan karena saya juga harus memahami buku yang telah ditulis oleh almarhum suami yang sudah meninggalkan keluarga ibu, meninggalkan anak-anak begitu ya, sekitar 3 tahun lebih begitu. Dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah dan ibu akan melaksanakan amanah. Saya akan melaksanakan amanah hari ini menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Untuk itu izin untuk share screen sekarang. Jadi share screen-nya saya akan mulai dengan PowerPoint.
Ya. Sudah terlihatkah share screen-nya? Ya Bu, udah kelihatan. Ya. Ya, sebetulnya saya tidak akan membahas tentang ini tadinya. Saya akan membahas tentang bagaimana biografi saya mendampingi pasangan yang menderita sakit selama 7 tahun cuci darah suami itu. Almarhum suami saya 7 tahun cuci darah, seminggu 3 kali. Jadi kalau dihitung dalam sebulan itu 3 kali 4, 12 kali wajib ke rumah sakit untuk melaksanakan cuci darah atau dikenal dengan istilah hemodialisa. Itu disebabkan karena hipertensi yang sudah diderita sejak lama dan ketahuannya itu 5 tahun sebelum cuci darah. Jadi 5 tahun sebelum cuci darah itu bolak-balik ke rumah sakit 1 bulan sekali, kemudian vonis cuci darah seminggu 3 kali harus melaksanakan hemodialisa di rumah sakit. Itu yang terjadi. Sebetulnya saya ingin cerita seperti itu, tapi kalau saya cerita nanti nggak akan habis-habisnya, akan menangis terus nanti di sini. Jadi saya tidak jadi untuk bercerita tentang biografi bagaimana mendampingi pasangan yang menderita sakit yang benar-benar memerlukan kesabaran yang luar biasa. Nah, untuk kali ini saya akan bahas buku yang ditulis oleh almarhum suami saya selama mengalami cuci darah. Dia menulis beberapa buku. Buku-buku yang ditulisnya salah satunya adalah tentang simpul-simpul takdir. Nah, di sini saya akan coba bedah bukunya, begitu ya, kita sama-sama lihat. Saya akan share apa yang sudah saya baca. Mungkin beberapa teman juga di sini ada yang sudah pernah membaca buku almarhum suami saya. Saya akan kupas di sini sekilas karena waktu, gitu ya. Jadi buku ini ditulis oleh suami saya, nama singkatnya AM Rahmat Kamil, ya. Nah, untuk panggilannya biasanya kalau di tempat kerja itu Pak Kamil. Kalau lengkapnya, Bu Lilis mungkin tadi sudah menyebutkan. Nah, ini lengkapnya. Nah, ini lengkapnya. Jadi yang sekarang saya share dalam presentasi kali ini adalah dipersembahkan buat almarhum suami saya, dedicated to almarhum my beloved hubby. Nama lengkapnya Asep Muhammad Rahmat Kamil, disingkat dengan AM Rahmat Kamil. Dan biasanya dipanggil di kantor itu Pak Kamil, begitu ya. Jadi Pak Kamil karena nama Asep itu banyak ya, jadi otomatis biasanya dipanggil dengan Pak Kamil, begitu. Ini mungkin sekedar informasi latar belakang kenapa saya share tentang buku yang ditulis oleh almarhum suami saya. Ini salah satu buku yang ditulisnya selama sakit, selama cuci darah. Dia tidak pernah putus asa. Dan salah satu pesan terakhirnya seminggu sebelum meninggal, 2 minggu sebelum meninggal, beliau mengatakan, tugas saya di dunia sudah selesai, karena saya sudah menyelesaikan buku tentang simbol-simbol takdir yang mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain dan bisa jadi amal jariah yang terus mengalir ke alamku. Itu pesan 2 minggu sebelum beliau wafat, sebelum meninggal, begitu ya, menyampaikan pesan itu kepada saya dengan sangat dalam kata-katanya, dan saya membaca ada tanda-tanda bahwa nggak akan lama lagi, begitu. Itu yang mungkin saya rasakan. Oke, kita sekarang lihat bukunya seperti apa. Nah, ini bukunya, buku yang ditulis. Jadi simpul takdir di sini. Ini kacamatanya masih ada sampai sekarang. Ini kacamata yang dipakai oleh almarhum suami saya. Kemudian sebelum saya lanjutkan dengan bukunya, saya ingin kutip kata-kata seperti ini yang saya ambil dari beberapa kata-kata bijak, begitu ya. Ketika aku melihat hujan, aku belajar bahasa air. Bagaimana berkali-kali jatuh tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir. Jadi di sini ada sesuatu yang harus kita ambil. Hidup kalau mengeluh buat apa? Karena ada semacam garis ya kehidupan. Sudah ditakdirkan. Nah, bagaimana kita memahami tentang takdir ini? Selama ini yang kita tahu biasanya orang tuh, sudah takdirnya deh. Jadi nggak mau berusaha lagi, sudah takdirnya. Karena sudah takdirnya, tanpa ada usaha sudah mengatakan seperti itu. Betul nggak kira-kira? Sudah takdirnya biarin aja lah. Memang sudah takdirnya begitu tanpa ada usaha, begitu ya. Padahal sebetulnya dalam takdir itu ada beberapa langkah, ada simpul-simpul yang suami saya bilang itu simpul-simpul yang harus kita lihat, harus kita kaji begitu. Nah, apa saja simpul-simpulnya? Di sini
yang ditulis oleh almarhum suami saya. Ini kajiannya sudah dibahas di Babu Salam ya dengan Pak Muhtar Adam. Jadi sudah pernah dipresentasikan di depan Pak Muhtar Adam oleh almarhum suami saya tentang buku ini, dan Pak Muhtar Adam sangat setuju sekali dengan materi ini, dengan buku ini. Nah, simpul-simpulnya di sini ada 9 simpul. Yang pertama di sini tentang Allah Maha Kuasa. Jadi the power of the God, gitu ya. Kemudian yang kedua Allah Maha Berkehendak. Yang ketiga hukum kausalitas. Nah, hukum kausalitas itu nanti apa? Kita akan bahas. Yang keempat hukum probabilitas. Nah, ini seperti matematika ya, ada teori-teori peluang begitu. Kemudian yang berikutnya ini izin Allah. Jadi ada kita simpul-simpul yang harus kita lihat juga di sini ada izin Allah. Kemudian yang keenam kebebasan manusia. Yang ketujuh intervensi Tuhan, intervensi dari Allah, the God ya. Kemudian the function of doa, prayer ya. Jadi the function of the prayers, apa itu fungsi dari doa? Kemudian istilah dalam takdir. Jadi ada sekitar 9 simpul yang harus kita kaji, yang harus kita cermati, yang harus kita pahami untuk memahami takdir dengan konsep yang lebih modern. Supaya kita sebagai orang yang memang memahami tentang takdir akan menjalani hidup ini dengan apa, seperti apa gitu ya, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama di sini, nah, tadi dikatakan simpul yang pertama itu Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa itu the power of the God ya. Jadi kekuatan dari Allah, kekuatan dari Tuhan ya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jadi kalau yang namanya kita sedang berkuasa, contohnya pemerintah sedang berkuasa saat ini siapa? Dia akan berkuasa untuk melakukan apapun terhadap negara ini dengan membuat suatu aturan-aturan. Jadi di situ kalau yang namanya sudah berkuasa, tidak ada yang dapat menghalangi berbuat apapun, ya Allah tidak bisa dihalangi karena Dia mempunyai sifat maha kuasa. Jadi the power of the God di sini muncul, ya. Untuk memahami takdir kita harus paham dulu tentang ini. Itu yang disampaikan oleh almarhum suami saya dalam bukunya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua di sini Allah Maha Berkehendak. Nah, Allah Maha Berkehendak, Allah memiliki kehendak diwujudkan dalam aturan alam semesta, ya. Nah, alam semesta itu bergerak secara otomatis karena Allah telah memberikan semua elemen alam dengan segala sifatnya. Just for example, ini hanya contoh. Contohnya air dalam teori fisika mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Itu sifat dari air. Just for example, ya. Nah, itu merupakan aturan Allah. Itu merupakan sunatullah kalau dalam istilah-istilah agama, ya. Jadi aturan Allah itu air akan bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, Allah Maha Berkehendak. Jadi kalau misalnya kita manusia, gitu ya, dikehendaki oleh Allah untuk misalnya bisa kerja di tempat yang bagus, yang satu lagi di tempat yang kurang bagus begitu, menurut pandangan manusia. Nah, sebetulnya di sini ada kehendak yang prerogatif karena Allah Maha Kuasa dan ada kehendak yang harus dengan usaha. Nah, ini ada dua yang harus kita pahami dalam Allah Maha Berkehendak. Jadi, Allah Maha Berkehendak itu ada dua. Yang pertama, Allah Maha Berkehendak karena kekuasaan Allah. Jadi memang kun fayakun, jadilah jadi. Yang kedua, Allah Maha Berkehendak karena usaha manusia, potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini yang mungkin harus kita pahami, kalau Allah Maha Berkehendak yang pertama, karena kuasa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sudah merupakan kekuasaan Allah. Nah, sekarang kalau misalnya Allah Maha Berkehendak karena usaha kita, karena kita mempunyai potensi, itu yang harus kita kejar. Contohnya begini, ini untuk mungkin raja yang masih jauh perjalanan, atau mungkin siapapun yang mempunyai cita-cita, begitu ya. Jadi kalau misalnya ingin menjadi seorang dokter, berarti usahanya salah satunya adalah belajar dengan keras. Ilmu apa yang harus dipelajari? Ilmunya tentang IPA. Dan salah satunya yang harus sangat dikuasai dalam kedokteran adalah
biologi dan chemistry dan kimia itu harus benar-benar menguasai. Nah, itu berarti potensi dimiliki oleh orang tersebut. Kalau misalnya itu bisa, kemudian ditambah dengan doa-doa, maka Allah berkehendak dengan cara manusia tersebut berusaha dan berdoa. Nah, di sini munculnya ada dua versi ya. Yang pertama, Allah Maha berkehendak karena kekuasaan. Jadi kalau kekuasaan kita tidak bisa bertanya, kenapa sih kok si A masuk kedokteran? Kenapa sih kok aku tidak? Nah, tidak bisa bertanya seperti itu. Padahal kamu kan lebih pinter, kenapa kamu tidak masuk kedokteran? Nah, di situ muncul Allah, kekuasaan Allah, di situ muncul. Nah, tapi kalau yang kedua, Allah Maha berkehendak karena kuasa, karena usaha potensi manusia, di situ ada usaha dan ada juga doa. Nah, jadi mungkin harus dibedakan antara Allah Maha berkehendak karena Allah Maha kuasa dan Allah Maha berkehendak karena diiringi dengan suatu usaha-usaha. Mungkin itu yang harus kita lihat di yang bagian keduanya, usahanya itu yang harus dilakukan. Usahanya sudah sejauh mana kok sudah mengatakan, sudah takdirnya. Emang sudah usaha atau belum? Nah, itu mungkin yang harus dicek ya. Itu kembali lagi pada diri masing-masing, cek yourself, cek ourselves, begitu ya, cek diri kita masing-masing, about our destiny, about kemauan, gitu ya. Free will-nya kita itu seperti apa, begitu ya, kehendak kita itu seperti apa, will-nya itu seperti apa. Nah, itu mungkin yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini, nah yang ketiga di sini sudah terlihat share-nya. Nah, yang ketiga di sini tentang kausalitas. Nah, kausalitas di sini adalah hukum sebab akibat. Contohnya begini, di sini ada gambar tentang kebakaran hutan. Nah, kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Karena apa? Ulah manusia atau karena siapa? Ulah manusia. Ulah manusia yang menebang pohon sembarangan. Jadi karena manusia menebang pohon sembarangan, akibatnya maka terjadilah kebakaran hutan. Begitu. Nah, hukum ini sudah terukur. Terukurnya bagaimana? Ini secara rasionalnya akan muncul. Jadi secara rasional, secara akal, kita akan melihat kalau sebabnya kita menebang hutan, maka akibatnya akan terjadi kebakaran hutan. Jelas di sini. Sebabnya kita malas belajar, Miraja ya, maka akibatnya tidak bisa naik kelas, begitu ya. Sebabnya misalnya tidak rajin sekolah, maka tidak akan bisa mengikuti pelajaran. Nah, itu mungkin hukum kausalitas itu artinya hukum sebab akibat. Ini secara rasional banget. Jadi Allah tuh memberikan segala sesuatunya itu rasional. Tidak ada yang abstrak, jelas semuanya, terukur. Makanya di sini dikatakan terukur. Terukur tuh apa sebetulnya? Rasional, jelas ya. Tidak abstrak tapi konkret, jelas, tampak di mata. Kita hanya tinggal bagaimana melihat alam, melihat hukum-hukum Allah, sunatullah yang terjadi di alam ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kausalitas atau hukum sebab akibat ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, ini kalau lihat kata-katanya matematika banget ya. Saja masih ingat nggak hukum probabilitas? Iya, Bu. Itu tentang apa itu? Tentang itu apa? Peluang. Peluang. Ya, peluang ya. Nah, makanya di sini muncul gambar-gambar apa? Dadu ya. Nah, gambar dadu di sini ya. Jadi dadu itu kan bagian dari peluang ya. Untuk contoh-contoh gamenya menggunakan dadu. Kalau dalam pelajaran matematika atau pelajaran lain yang menggunakan teori peluang, itu biasanya kita gunakan dadu. Gitu ya. Nah, peluangnya apa? Kemungkinan peristiwa itu terjadi sebenarnya bagian dari hukum alam. Misalnya, just for example, sekarang ada informasi bahwa BMKG mengeluarkan semacam wanti-wanti begitu ya, waspada karena akan terjadi gempa sekitar 6,9 skala Richter karena terjadi pergerakan pada lempeng di daerah Lembang. Jadi Kota Bandung mungkin yang akan paling kena ya, Lembang dan Kota Bandung dan sekitarnya itu sudah diinformasikan oleh BMKG untuk segera waspada. Ada yang pernah dengar itu? Ada yang pernah dengar nggak? Nah, di situ kita harus waspada karena apa? Karena
kemungkinannya, peluangnya Kota Bandung atau Kota Jakarta kalau seandainya patahan Lembang itu terjadi pergeseran. Gempanya yang paling terasa itu di mana kira-kira? Di Lembang, di Bandung, atau di Jakarta? Bandung. Nah, berarti peluangnya yang paling terkena dampak adalah Bandung. Ya, Lembang. Apalagi Lembang. Lembang jelas karena itu tempatnya, pusat gempanya daerah sana begitu. Nah, berarti yang namanya hukum alam ya akan terus berjalan sesuai dengan apa yang terjadi ya. BMKG itu tentang alam. Nah, ini kita harus waspada karena memang cuaca sekarang juga kondisinya tidak stabil ya. Nah, ini masuknya dalam peluang. Peluangnya nanti kalau kita lagi di Bandung berarti peluangnya kita bisa tertimpa atau tidak tertimpa. Kemungkinannya besar atau kecil. Itu tergantung dari kondisi kita pada saat itu ada di mana. Pada saat terjadinya gempa gitu ya. Nah, itu secara rasional kita mengatakan takdir adalah seperti itu. Nah, kemudian yang kelima di sini tentang izin Allah. Nah, di sini sering kita mendengar izin Allah ya, atas izin Allah maka gitu ya, atas izin Allah maka terjadilah A, B dan C dan sebagainya begitu. Nah, di sini untuk izin Allah peristiwa sesuai dengan hukum-hukum sunatullah yang berlaku. Jadi kalau kita menebang hutan, otomatis akan terjadilah kebakaran hutan yang sangat dahsyat begitu. Nah, di sini kalau tangan kita kena panas, maka akan terasa. Kalau tangan kita kena api, maka akan terasa panas. Yaitu kalau kena es batu, maka kita terasa dingin tangannya. Itu adalah izin Allah. Dan di sini muncul izin Allah di sini muncul berhubungan dengan sunatullah, ya. Nah, sunatullah itu artinya kejadian-kejadian di alam yang memang diatur secara otomatis, memang terjadinya seperti itu, yang bisa diukur secara rasional. Ini para ahli tentang alam, begitu ya. Biasanya orang-orang apa ya? Geolog ya, ini ahli geofisika, astronomi, ya, dan sebagainya. Nah, di sini, namun nanti Allah akan melakukan intervensi langsung. Ya. Intervensi langsung itu yang disebut dengan hukum Allah, hukum alam tidak berlaku. Ya. Nah, hukum alam tidak berlaku disebabkan karena apa? Bisa jadi karena kita apa? Berdoa, ya. Bisa juga itu merupakan terjadi, berarti kalau terjadi merupakan suatu ujian buat kita. Nah, jadi di sini munculnya izin Allah itu segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah. Begitu. Itu yang dimaksud dengan izin Allah. Nah, kemudian yang berikutnya sedikit lagi di sini tentang kebebasan manusia. Nah, ini untuk biologi banget ya ini. Untuk biologi banget. Jadi biologi nih, punya apa sih yang namanya manusia itu? Otak. Otak ya, punya otak. Nah, otak manusia itu memiliki akal nantinya ya. Nah, akal itu sebetulnya ada dua, ada akal fisik, akal hati ya. Akal hati yang dikenal dengan istilah akal kolbu di dalam kolbu kita begitu ya. Nah, di sini kita yang namanya manusia dibedakan dengan hewan karena kita memiliki akal. Nah, akal itu digunakan untuk kebebasan manusia dalam memilih ya. Dikenal dengan istilah free will, kebebasan berkehendak, free will begitu ya. Nah, free will ini memilih karena adanya akal yang telah diberikan Allah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, di sini mungkin pada waktu kita di alam ruh dikatakan bahwa manusia itu suci, bersih, tidak ada sedikit pun dosa. Begitu dilahirkan ke dunia, maka disitulah muncul ada yang dengan dosa, ya, ada yang dosa kecil, dosa besar disebabkan karena manusia memiliki akal. Akalnya bagaimana? Dia mau memilih untuk berbuat baik atau tidak baik. Nah, di sini pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, ya, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan pada waktu kita nanti meninggal, pada waktu kita di alam akhirat ya, akan ditanya, kenapa kamu melakukan A, kenapa kamu melakukan B, C, dan sebagainya. Ya, jadi manusia itu sebetulnya punya akal yang digunakan untuk free will, bebas berkehendak, begitu ya. Silakan mau milih surga, neraka, mau milih baik atau tidak baik dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian, nah ini yang ketujuh ya. Yang ketujuh di sini ada kata-kata intervensi Tuhan. Jadi intervention of the God ya. Nah, Allah melakukan intervensi kepada manusia tapi hanya dalam bentuk ujian sebetulnya.
Ya. Sementara yang dilakukan manusia itu mau jadi baik, ya, mau menjadi orang yang bertobat, mau menjadi orang yang bersyukur, bersabar, atau berputus asa dari rahmat Allah itu tergantung manusianya sendiri. Ya, diserahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkehendak. Nah, di sini ada intervensi Tuhan berupa ujian. Apakah kita bisa menerima ujian yang baik maupun yang tidak baik di mata manusia? Karena intinya manusia untuk bisa memperoleh sesuatu yang enak nantinya harus melalui beberapa tahap ujian. Nah, di sini muncullah intervensi Tuhan di sini atau the God of intervention. Intervention of the God. Nah, kemudian yang 8 ya sedikit lagi. Ini the function of the prayers ya, function of the function of the prayers, function of prayers gitu ya. Jadi fungsi dari doa sebagai bimbingan Allah dalam melangkah dan diberikan yang terbaik dalam setiap pilihan dan tindakan. Doa sebagai perlindungan dari semua ancaman agar diberi keselamatan dan doa sebagai permohonan. Nah, untuk yang biasanya kita lakukan adalah doa sebagai permohonan. Misalnya raja ingin masuk kedokteran, maka memohon pada Allah supaya dimudahkan untuk masuk ke sana. Nah, itu fungsi doa. Nanti akan muncul intervensi Tuhan dengan doa-doanya. Kalau misalnya memang ternyata doa diterima oleh Allah, segala doa itu akan didengar oleh Allah. Kita harus yakin, ya. Kalau misalnya ternyata doanya diterima, maka raja bisa masuk ke kedokteran. Tapi kalau misalnya doanya ternyata raja tidak masuk ke kedokteran, itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi di situ ada yang disebut dengan ujian. Apakah bisa menerima atau tidak? Yaitu dari fungsi dari doa. Jadi keputusannya semua atas izin Allah. Nanti balik lagi ke simpul yang tadi dikatakan, yaitu atas izin Allah. Apakah diizinkan raja masuk ke kedokteran atau tidak? Kalau tidak diizinkan pasti ada hikmahnya. Nah, ini mungkin kita kembali lagi berkata tentang hikmah. Jadi kalau segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, kita tidak boleh mengeluh, kita harus melihat fungsi apa hikmahnya itu seperti apa, gitu ya. Dengan hikmah maka kita akan selalu bersyukur. Apapun yang terjadi kita akan selalu bersyukur. Nah, kemudian yang terakhir ini istilah dalam takdir ya. Jadi iman kepada takdir itu maksudnya rukun Islam atau rukun iman? Raja masih ingat nggak? Atau Bu Lucy mungkin? Rukun Percaya iman. pada takdir itu rukun iman ya. Iman kepada takdir meyakini bahwa Allah telah mengetahui segala hal yang akan terjadi dalam setiap peristiwa. Jadi Allah tuh tahu sebelum, setelah terjadi dan yang sedang terjadi. Itu Allah Maha tahu ya. Nah, dalam definisi ini kita dituntut untuk percaya bahwa Allah mengetahui semua peristiwa di alam semesta, ya, baik yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang karena Allah Maha mengetahui. Nah, ini istilah dalam takdir. Jadi inti atau simpul-simpul takdir yang ada di dalam buku ini akan lebih jelasnya itu nanti dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak buat di sini, saya hanya buat simpul-simpulnya saja. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di dalam buku itu ada tentang ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, ini bukunya, sumbernya adalah ini, ya. Kemudian that's all, karena waktu sudah habis, ya. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Baik, Bu Rosi, terima kasih untuk penjelasan materinya tentang bedah buku ini. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya tentang topik yang tadi dijelaskan, boleh open mic atau mungkin pakai emot tangan atau mungkin tulis di chat. Silahkan. Itu ada dari Bu Wida di chat, ada pertanyaan. Ya, baiklah. Begitu. Ini dari Bu Wida. Bu Rosi, adakah korelasi antara takdir, segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, dengan hukum sebab akibat? Baiklah, Bu Rosi. Di sini adakah korelasi antara takdir, segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan dengan hukum sebab akibat? Berarti di sini kita lihat hukum sebab akibat ya. Jadi misalnya gini, Bu Wida misalnya pergi ke atau gini aja, Bu Wida
kemarin sakit, sorry ya, kalau ini contohnya kurang enak gitu ya. Bu Wida sakit ya disebabkan karena pergi malam-malam. Jadi karena sering pergi malam, maka Bu Wida sakit. Nah, di sini ada yang disebut dengan sunatullah, ya. Jadi jelas aturannya. Aturannya itu jelas. Kalau misalnya terlalu sering pergi malam, tidak menggunakan jaket, kemudian hujan-hujanan, apalagi hujan-hujanan, kena sering angin malam, maka akan sakit. Seperti itu. Jadi takdirnya sakit. Kenapa sakit? Karena sebab akibat tadi. Seperti itu. Jadi jelas, rasional. Raja bisa masuk ke kedokteran karena dia rajin belajar. Rajin mengutak-atik soal-soal SBMPTN. Nah, akibatnya dia bisa lulus dengan izin Allah tentunya. Nah, di sini muncul izin Allah juga dengan doa-doa juga begitu ya. Jadi segala sesuatunya itu terukur. Ada sebab, ada akibat. Nah, jadi tidak mengayal gitu, tidak menghayal. Jadi Islam itu istilahnya takdir itu jelas begitu ya. Takdir itu tidak abstrak, jelas, rasional, terukur. Itu Bu Wida. Ya, terima Mangga, kasih Bu. Bu Rosi. Cuma tadi Sama-sama. saya berpikirnya ketika Raja rajin belajar, terus tadi sering latihan soal-soal karena Raja mau atau menginginkan masuk ke fakultas kedokteran, tetapi ketika Allah mentakdirkan Raja misalnya tidak jadi dokter, nah misalnya kita berarti Raja harus menerima, meskipun misalnya tadi hukum sebab akibat, kalau kita belajar pasti hasilnya akan tercapai misalnya gitu, Ya, seperti itu. ya, betul sekali Bu Wida. Jadi di situ muncullah izin Allah, muncullah kehendak Allah, dan muncullah kuasa Allah. Apapun yang terjadi itu semua ujian dari Allah. Jadi di sini Allah melihat Raja tidak sepatutnya masuk kedokteran dulu, karena kalau masuk pasti ada bla 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 bla. Itu pasti ada hikmahnya. Jadi kalau kita melihat di sana ada hikmahnya pasti. Itu mungkin Bu Wida. Makasih. Ya. Terima kasih Bu Rosi atas penjelasannya. Sama-sama Bu Wida. Terima kasih pertanyaannya juga. Ya, terima Bu Lucy kasih. kayaknya nih waktu nih Bu Lucy ya. Oh iya, waktu tinggal 6 menit lagi. Silahkan, masih ada waktu untuk bertanya. Mungkin sekitar 1 pertanyaan. Enggak? Ya, baiklah. Mungkin dari Bu Lilis, kalau ada pertanyaan mungkin. Mungkin kalau saya juga perlu menambahkan apa yang diinginkan dalam, kalau saya melihat secara keseluruhan bahwa konsep takdir adalah diawali dengan free choice ya, seperti tadi dikatakan. Jadi bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih. Ketika dia memilih, maka takdir itu di jalan pilihan itu akan membawa dia pada takdir. Jadi kayak kereta api gitu, jalan kereta api. Jadi ketika kita pasang milih jalan X, maka takdir itu yang akan mengarahkan ke jalan X, dan kemudian saya yakin bahwa ujung takdir adalah kasih sayang Allah. Ya. Jadi sehingga kita tidak akan ketika ada hal di takdir yang kita anggap bukan yang kita inginkan, jadi kita tidak menjadi sakit hati, karena ingat bahwa ujung takdir. Dan dengan bahwa hidup kita itu seperti kereta api yang berjalan pada relnya masing-masing, itu tidak akan tidak akan iri dengan rel orang lain, dengan rel kereta orang lain. Sehingga kita memang menjalani sebuah perjalanan. Dan saya belajar tentang konsep takdir pernah juga ya secara sepintas dengan almarhum Asep. Itu saya belajar dengan seorang guru itu hampir sekitar 2 bulan, karena kita beradu argumen yang ini. Jadi kami dari hasil berpikir seperti itu menghasilkan konstruksi berpikir seperti itu, bahwa Allah memberikan manusia itu keutamaan free of choice, kebebasan memilih. Ketika kebebasan memilih, maka jalan takdir itu ada. Dan di ujung dari takdir itu adalah kasih sayang Allah.
Demikian mungkin menambahkan dari Terima kasih Bu Lilis. takdirnya Terima kasih, Bu Lilis. Mas Asep, dan saya mendoakan semoga bukunya menjadi amal soleh yang senantiasa Amin. mengalir. Amin. Ya Allah, Amin. 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 mengalir Amin. pada Al-Fatihah. saya Asep, atau karena saya memanggilnya Asep ya, nama sebetulnya Rahmat Kamil, tapi saya memanggilnya Asep, dan saya pernah dengan Asep itu berpikir atau membuat sebuah, mungkin Rosi juga karena kita bertiga waktu itu berbicara, kita sedang membuat pemikiran baru bagaimana ya kita kalau tua nanti bikin panti jompo buat kita yang kami dari D3 FMIPA ITB gitu. Dan kita ini iya bener Lis katanya, iya bener Teteh, manggil saya Teteh gitu ya. Jadi kami ini mudah-mudahan nikmat kubur yang diberikan untuk Asep, adik saya. Terima kasih ya. Amin. Ya Terima Allah. kasih Bu Amin. Lilis. Makasih Bu Ya. Lilis. Raja. Baiklah, mungkin itu saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Waktu juga udah mulai agak mau selesai. Mungkin kesimpulan dari saya adalah bahwa takdir itu sesuatu yang tidak banyak orang ketahui, tapi takdir itu harus tetap kita jalani karena apapun yang terjadi adalah hal yang terbaik yang Allah pasti inginkan untuk kita, dan itu adalah takdir yang akan kita dapatkan. Mungkin boleh ke Bu Lucy penutupannya. Terima kasih buat pemateri kita, bedah buku yang sangat menyentuh. Semoga kita semua menjadi bagian dari ujung takdir yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Lilis, terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Elis, Ibu Rosi sebagai pemateri, dan Raja juga sebagai moderator. Sebelum kita tutup, mari kita photoshoot dulu ya. Saya akan beri aba-aba. Oke. Siap ya. 1, 2, saya cheese. Sip. Oke, terima kasih. Acara akan saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silakan yang Lilis, akan Bu Eva, Oh Bu ya, Ida, Bu Elis, Bu Lucy. iya, jangan lupa untuk mengisi daftar presensi ya. Terima kasih Sama-sama, banyak. Rosi. Nggak ada di chatnya, saya Iya. baru masuk. Oh iya, Lilis, oke saya kasih Bu akan Lilis. iya, Isi dulu ya. saya akan ini share ulang lagi ya. Sebentar. Bu Wida juga ngisi ya, Bu Elis juga ngisi ya. Saya mah partisipan. Nggak apa-apa, isi aja. Ya, terima kasih banyak buat semuanya ya. Semoga kita ada di ujung takdir, simpul takdir. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, Wah. amin. Bye. Wassalamualaikum Makasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Lilis, Bu Rosi, mangga. Ya, makasih Ya, Bu Bu. Wida. Ya, Yo, Raja Bu Lilis Hayu. nggak Ya, ini ya, Bu. kayaknya suaranya di ini. Unmute gitu. Iya. Halo, Ya, Bu. saya tinggal satu kali jadi presenter.